Mari sesaat kita diam sejenak di hadapan Tuhan dan buka hatimu di hadapan Tuhan. Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Roh Kudus ada di tengah-tengah umatnya di tempat ini. Dia dengan lembut menyapamu. Dia dengan lembut memeluk hidupmu. Syadakana maramalarama syadakaramas. Shalarabarabalarama syad. Kuryalarabalabalarabalarama syad. Naikkan syukurmu, naikkan pujianmu, dan mulai menyembah Dia. Katakan haleluya. Sebab Tuhan baik, tiada pernah berkesudahan kasih setiamu. Untuk selamanya, untuk selamanya kasih-Mu Tuhan. Sungguh kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panjiku, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panjiku, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panjiku, ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja. Kami tahu Tuhan, saat umat-Mu menyembah-Mu, saat kami mengangkat tangan kami, saat kami tidak berdaya lagi, kami yakin Tuhan, Engkau memegang tangan kami, Engkau menguatkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Amin. Memberkati kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Baik yang menyampaikan, kami semua juga yang mendengar firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh-sungguh rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari yang percaya Tuhan hadir dan memberkati kita, bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, shalom. Ya.
Terima kasih buat tim PAW, sungguh luar biasa, kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini saya untuk kesekian kalinya, mungkin sudah hampir 2 tahun yang lalu ya, sejak pandemi. Ya, mungkin ada yang belum kenal saya dari Kota Lumpur, Kota Sidoarjo. Ya, nama saya Daniel Aryadi, saya pelayanan di Gereja Allah Baik Sidoarjo. Ya, Bapak Gembala adalah kakak rohani kami. Ya, saya bersyukur bahwa pagi hari ini saudara juga boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kita yakin bahwa saat kita mencari Tuhan, maka Tuhan berkenan ditemui dan Tuhan akan melawat dan memberkati hidup kita. Ya. Judul khotbah atau renungan yang saya bagikan pagi hari ini, makin lama makin kuat. Ya. Jadi ini adalah judul yang saya temukan, saya dapatkan saat saya berdoa dan saya melihat bahwa apa yang hari-hari ini dibutuhkan oleh umat Tuhan, oleh anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya bahwa semakin hari kadangkala hidup kita ini, hari-hari ini kita perlu kekuatan Tuhan. Hari-hari ini kita perlu yang namanya kekuatan. Ya. Judul yang saya bagikan makin lama makin kuat, next. Prinsip hukum dunia itu berbeda dengan prinsip hukum Tuhan, saudara. Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jadi sangat berbeda. Ya, jadi hukum dunia berbeda dengan hukum Tuhan. Next, makin lama kalau dunia, makin lama makin lemah. Kita manusia daging semakin umur kita bertambah semakin lemah. Ya. Kenapa? Karena kita berbeda. Kalau saya diadu lari dengan usia yang 30 tahun ya saya jelas mungkin kalah, saudara. Ya. Karena ini memang hukum dunia. Jadi manusia daging kita ini semakin lama, manusia daging kita ini semakin lama semakin lemah, saudara. Coba kalau saudara enggak percaya, Bapak Ibu naik turun dari lantai, ini lantai 2. Bapak Ibu turun ke lantai 1, kemudian naik lagi ke lantai sini, kemudian turun lagi 20 atau 30 kali. Kira-kira apa yang terjadi? Kayak mau lumpuh, saudara, kakimu. Iya kan? Jadi karena fisik kita terbatas. Inilah yang terjadi, makin lama makin lemah. Next. Nah, manusia akhir zaman firman Tuhan di 2 Timotius pasal 3 ayat 2 dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, pemberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Jadi manusia akhir zaman makin lama makin merosot moral. Makin manusia dunia ini, manusia akhir zaman, ini firman Tuhan yang mencatat, saudara. Bahwa manusia akhir zaman makin lama, semakin tidak peduli sesama. Semakin lama, semakin sombong. Hari-hari ini kalau kita lihat medsos, diviralkan orang-orang yang berbuat semena-mena. Beberapa waktu yang lalu di Jakarta ya kalau nggak salah itu. Kejadiannya mungkin yang update di TikTok atau update di Instagram itu cukup ramai beritanya. Seorang ya ada yang bilang ini anak Tuhan ya karena namanya ada yang ngomong namanya Daniel atau ternyata namanya David. David siapa gitu saya lupa. Saya ngikuti sejenak beritanya bahwa ternyata dia memakai plat nomor polisi palsu, jadi dia beli plat nomor polisi, kemudian dia bawa pistol karena dia
bertengkar dengan supir Grab, kemudian dia marah-marah, dia turun, dia dengan sombongnya dia bawa pistolnya itu. Ya namanya orang kelihatan bawa pistol ya kita geder toh supirnya kan. Meskipun supirnya berani berkelahi, dia bawa pistol didor ya matilah. Akhirnya dia takut, ya dia pukul-pukul kaca, dia memukul supir Grab ini, kemudian diviralkan. Kemudian si penumpang Grab ini di video diviralkan di TikTok, diviralkan di media sosial. Akhirnya ditangkaplah orang ini, ditangkap polisi dan dia kena pasal-pasal berlapis. Jadi makin lama makin sombong, begitu sombongnya manusia, arogannya manusia. Ya tadi saya berangkat dari sini lewat tol, ada 2 mobil balapan, mobil-mobil mewah dengan mengawur jalannya, siksak di jalan tol. Ya, dengan kekuatan, dengan kekuasaannya makin manusia menunjukkan kesombongannya, keangkuhannya. Suka mengadu domba, suka menjelekan, saling menjelekan, gampang sakit hati, menjauh dari Tuhan. Ini yang catat manusia akhir zaman, makin lama seperti ini. Next. Nah, kita kembali sekarang kita masuk ke firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 84 ayat yang ke-7. Mazmur 84 ayat yang ke-7. Mereka berjalan, kita baca bersama-sama ya, 2, 3. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan kekuatan mereka semakin bertambah waktu berjalan ke Sion. Siapakah mereka ini, saudara? Siapakah yang berjalan makin lama makin kuat? Manusia rohani. Ini berbicara tentang manusia roh, saudara. Bukan manusia jasmani yang saya katakan tadi makin lama makin lemah. Tetapi hari-hari ini hendaklah kita berjalan dengan kekuatan manusia roh kita, saudara. Manusia rohani kita. Mereka berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Saudara. Hari-hari ini berapa banyak kita mengabaikan yang namanya manusia roh kita. Seringkali manusia jasmani kita yang kita perhatikan. Bagaimana penampilan kita, kesehatan kita. Oke, itu semua bagus, saudara. Kita memperhatikan jam makan kita, memperhatikan pola hidup kita. Supaya kita sehat, panjang umur. Amin. Ya kalau kita ulang tahun kan Bapak Gembala, kemudian juga saudara-saudara seiman atau saudara-saudara famili kita mengucapkan panjang umur, sehat badannya, kuat, ya selalu bahagia. Kita menjaga manusia jasmani kita. Tetapi seringkali kita mengabaikan yang namanya manusia rohani kita. Ini yang harus kita, justru inilah yang harus kita katakan bahwa mereka ini adalah manusia. Mereka berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Bagaimana supaya kita bisa semakin hari semakin kuat? Ya, next. Kita akan belajar, saudara. Bagaimana supaya kita makin lama makin kuat? Kita baca di Mazmur 84 ayat yang keempat, mulai ayat yang keempat. Dikatakan begini, saya akan bacakan ya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Jadi bagaimana manusia roh kita supaya semakin hari mempengaruhi manusia
kehidupan kita, mempengaruhi hidup kita, sehingga semakin lama semakin kuat, saudara. Yang pertama, saudara, ayo kita belajar untuk kita senantiasa boleh tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Ya. Dikatakan berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Saudara. Diam di rumah Tuhan. Diam tinggal di hadirat Tuhan. Dikatakan tinggal diam dalam hadirat Tuhan itu bukan berarti kita masuk kamar, kita diam aja, nggak melakukan apa-apa. Atau kita masuk ke sebuah gua, kita diem di situ, nggak ngomong, nggak makan, nggak minum, kita diem aja. Enggak, saudara. Tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Dikatakan orang-orang yang tinggal diam dalam hadirat Tuhan itu, saudara. Itu adalah orang-orang yang kesukaannya mencari hadirat Tuhan. Kesukaannya selalu dia merindukan Tuhan. Kesukaannya ialah senantiasa dalam hidupnya, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari dalam hidup kita gunakan waktu-waktu yang jahat ini untuk kita selalu mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Seberapa banyak kejadian pandemi yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, membuat berapa banyak anak-anak Tuhan yang hari ini tidak lagi datang beribadah. Karena mereka sudah sekian tahun, mereka terbiasa online. Dan hari ini kalau di tempat kami ada beberapa anak-anak umur 40, ya pasangan muda, anaknya masih kecil-kecil. Sampai dengan hari ini saya katakan, kenapa kamu nggak datang ibadah? Ya saya cukup online di rumah om. Loh saya katakan loh, ini kan sudah bisa bebas beribadah. Ayo datang ke gereja, kan seminggu 1 kali, nggak diminta tiap hari. Ya tapi karena dia mengatakan online, masa kita mau maksa? Ya jadi pada waktu kita tinggal diam dalam hadirat Tuhan itu, ayo kita senantiasa bukan cuma datang ke gereja saudara, tetapi di rumah apakah kita menghadirkan Allah dalam hidup kita. Pada waktu kita membangun keluarga kita, pada waktu kita pagi hari, apakah kita datang untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Apakah kita pada waktu malam hari kita menutup hari saudara sebelum kita tidur, sebelum kita ngorok saudara. Apakah kita datang mencari Tuhan. Itulah yang dimaksud makna dari tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Setiap hari saudara kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Bukan cuma datang beribadah hari Minggu saja saudara. Tapi pada waktu kita di rumah, adakah mesbah keluarga kita? Adakah mesbah anak-anak kita bersama dengan kita orang tua? Halo, saya mau tanya, siapa yang punya mesbah keluarga? Loh, mari belajar. Hari-hari ini keadaan semakin sulit. Tapi pada waktu kita memang gak mudah saudara, gak gampang. Ya, untuk memulai segala sesuatunya. Tapi coba, kalau saudara dengan disiplin 21 hari saja, 3 minggu, saudara akan menjadi dari 21 hari, saudara paksa, badan ini dipaksa. Untuk pagi hari kita bangun, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau tidak bisa pagi, oke lah, malam hari sebelum kita tidur. Atau mungkin ambil jam-jam khusus, janjian dengan anak keluarga. Ayo jam 7 malam, matikan TV, matikan HP. Mungkin belajar dari bukan 1 jam, tapi setengah jam saja. Kita mencari hadirat Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau mungkin, enggak bisa gitaran Pak, enggak ada yang bisa gitaran. Setel YouTube, ada live worship. Saudara bisa memulai dari situ, kemudian memulai membaca Alkitab secara rutin. Disitulah saudara akan menemukan hadirat Tuhan. Amin, saudara. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua. Next. Bagaimana supaya kita semakin lama semakin kuat?
Yang kedua, ayat 4b, dikatakan yang terus-menerus memuji-muji engkau. Yang kedua, memuji Tuhan jadikan sebagai gaya hidup. Saudara. Adakah kita suka memuji Tuhan? Di sini saya akan berikan contoh, Daud kesukaannya memuji Tuhan 7 kali dalam sehari. Jadi Raja Daud ini, Daud punya kesukaan sebelum dia menjadi raja. Dari masa-masa mudanya dia, waktu dia menjadi gembala domba, saudara. Kesukaannya dia mengambil kecapi dan bermain musik, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Ini kesukaan Daud, saudara. Sehingga Daud menjadi orang yang dicintai Tuhan. Dia diangkat jadi raja. Dia bisa mengalahkan Goliat. Dia mempunyai perkara-perkara yang besar dalam hidupnya. Karena dimulai dari kesukaan yang memuji Tuhan. Lalu hari ini saudara, saya tidak sempat Pak. Saudara pada waktu saudara mengendarai sepeda motor, saya dulu waktu masih naik motor, saya selalu pakai headset. Saya setel lagu-lagu. Tapi setelah diberkati ada mobil, saya selalu di channel radio saya, radio di mobil, channelnya 96,4 Bahtera Yuda FM, 92,9 BFM, channel-channel rohani saudara. Karena ada pujian-pujian yang di setel. Mungkin kalau saudara di rumah bisa setel radio Sangkakala. Saya bukan di endorse sama radio-radio ini. Tapi saudara, dengan kita mendengarkan, saudara, kita juga hari ini dimudahkan dengan fasilitas gadget kita. Kita bisa setel YouTube penyembahan. Ada banyak gereja-gereja yang menyiarkan secara live ataupun secara siaran tunda. Kita bisa dengarkan pujian penyembahan seluruh dunia, saudara. Karena ini apa? Menguatkan kita. Kalau hari ini saudara begitu lemah, pada waktu saya mengalami banyak persoalan dalam hidup selama masa pandemi, dalam usaha pekerjaan, kesukaannya belajar, dipaksa untuk memuji Tuhan, saudara. Amin, saudara. Saya mau belajar, mau mengajarkan bagaimana ini jadikan gaya hidup kita, gaya hidup memuji. Jadi pada waktu kita memuji Tuhan, pada waktu kita menaikkan lagu-lagu pujian bagi Tuhan, maka Tuhan disenangkan. Ayo sambil masak kita menyanyikan pujian. Coba sambil masak ambil ngamuk-ngamuk, saudara. Kira-kira masaknya enak? Ibu ini berarti punya pengalaman. Ya kan? Tapi dengan kita nyanyikan puji-pujian di rumah setiap pagi, saya selalu setel YouTube, saudara. Ada banyak channel-channel yang saya ganti-ganti. Karena otomatis saya terpancing ikut nyanyi, saudara. Karena saya mendengar, saudara. Tapi kalau saudara mendengar ocehan yang lain, mendengar suara yang lain, saudara akan mengikuti itu, saudara. Tapi pada waktu pagi hari, jam 6 pagi, saya setel YouTube. Saya selalu mendengarkan puji-pujian. Jadi ini jadikan gaya hidup kita, saudara. Pada waktu kita mengendarai mobil di luar kota, setel CD rohani, setel lagu-lagu yang menguatkan iman kita. Karena apa? Supaya semakin lama, semakin kuat manusia roh kita. Manusia roh ini juga perlu makanan, saudara. Bukan cuma manusia jasmani. Tetapi pada waktu kita dimanapun kita berada. Saudara, ada banyak survei yang membuktikan bahwa orang yang suka memuji Tuhan, maka lebih sehat hidupnya. Ini bukan cuma survei abal-abal, saudara. Dokter juga sudah membuktikan. Orang yang suka menyanyi, saudara. Orang yang bersuka cita, maka imunnya itu semakin kuat.
Jadi saudara lebih kebal hidupmu, gak gampang sakit. Tapi kalau orang yang sukanya ngomel, orang yang sukanya menggerutu, ya saudara dicatat di Alkitab. Maka hidupnya sakit-sakitan, gampang lemah. Tapi ayo pada waktu kita belajar memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, meskipun suara kita nggak bagus-bagus amat, Tuhan nggak lihat suara kok. Tuhan lihat hatimu. Amin, saudara. Ada orang-orang yang sukanya menyanyi buat Tuhan, memuji Tuhan, maka hidupnya akan diberkati Tuhan. Maka senantiasa dia akan melihat kebaikan Tuhan. Kita akan lihat nanti buktinya. Ada next. Nah, ini Mazmur 150 ayat yang 6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau tanya, di sini ada yang nggak bernafas? Kita semua bernafas ya. Coba tarik nafas kira-kira. Coba saya mau mengajak saudara tarik nafas panjang-panjang. Saudara, nafas ini gratis dari Tuhan. Demikian tuh, biarlah segala yang bernafas. Ya. Saudara, memuji Tuhan. Mazmur 105 bahasa Indonesia masa kini dikatakan, pujilah Tuhan, pujilah Allah di dalam rumahnya. Kalau kita hari ini ada di tempat ini, kita memuji Tuhan. Worship leader begitu semangat memuji Tuhan, luar biasa. Membawa, mengajak saudara untuk memuji Tuhan. Pujilah kekuatannya di angkasa. Pujilah dia karena perbuatannya yang perkasa. Pujilah dia karena keagungannya yang besar. Pujilah dia dengan bunyi, saudara. Oh, saya kalau nyanyi dalam hati kok, Pak. Kira-kira seperti apa ya nyanyi dalam hati ya? Saudara dengar? Saya nyanyi? Tapi pada waktu saya katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang sedia. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Amin, saudara. Dengan apa kita menaikkan syukur kita? Ya dengan pujian. Dengan apa kita menyenangkan hati Tuhan? Ya dengan pujian. Dengan apa kita berdoa? Ya dengan pujian. Bukan cuma kita berkata-kata. Bukan kita dengan berbahasa lidah, tetapi dengan pujian kita menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena itu sudah dicatat oleh Mazmur 150, saudara. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan. Ayo jadikan ini gaya hidup kita, saudara. Bukan cuma lagu-lagu, oke lah, lagu-lagu yang ada saat ini, yang ada yang kita dengar di luar-luaran, oke, kita bisa, nggak apa-apa kita dengar. Tapi jangan lupa identitas kita sebagai laskar Kristus. Identitas kita sebagai manusia rohani yang perlu semakin hari semakin lama semakin kuat, saudara. Karena saya melihat ada banyak hari-hari ini jemaat di Sidoarjo, di sini tidak ada. Ya, banyak mereka yang kehilangan imannya. Banyak mereka yang semakin lama semakin lemah. Rohani mereka semakin lama bukan semakin kuat, tapi semakin lama semakin lemah. Dan akhirnya meninggalkan Tuhan, mencari alternatif, mencari cara-cara kotor. Tapi pada waktu kita semakin lama semakin kuat. Jadi kita punya kesukaannya di dalam tinggal dalam hadirat Tuhan. Kesukaannya selalu memuji Tuhan, saudara. Bukan cuma saat hari Minggu, saudara. Bukan cuma saat kayak apa komsel, di sini ada komsel ibadah keluarga gitu ya. Mungkin kalau bestonan di rumah atau Natal. Tapi setiap hari 24 jam, saudara.
Jadikan ini kehidupan kita yang bermakna. Yang terakhir, saudara, bagaimana supaya kita semakin lama semakin kuat? Next, ayat yang kelima. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang berikutnya, yang terakhir dikatakan tinggal dekat Tuhan. Supaya kita kuat, kita boleh senantiasa tinggal dekat Tuhan. Saat kita nggak mampu lagi, kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan. Sebab Tuhan menggendong kita. Amin, saudara. Saat kita punya banyak persoalan, saudara. Saat kita ini nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ayo tinggal dalam hadirat Tuhan. Saat kita tinggal dalam hadirat Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Saudara. Maka semuanya itu akan dijadikan mudah, saudara. Next. Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Saudara, penolong kita itu Yesus Tuhan tidak menjadi lelah dan lesu. Tidak terduga pengertiannya. 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin, saudara. Saat kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi, saudara, hari ini, ayo tinggal dekat Tuhan. Ayo cari Tuhan. Kita mau mengandalkan siapa hari ini? Kita mau mengandalkan partner, mungkin mengandalkan teman-teman relasi kita. Bahkan mungkin kita mau mengandalkan keluarga kita. Semua terbatas, saudara. Tapi saat kita mengandalkan Tuhan yang tidak pernah lelah dan tidak menjadi lesu. Dan memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ini firman Tuhan. Katakan ini setiap hari. Tuhan, Engkau tidak terlelap, Engkau tidak pernah lelah. Amin, saudara. Mungkin kita bisa menolong anak kita, tapi terbatas. Tapi Tuhan tidak pernah terbatas kuasanya. Next. Dan dikatakan ini, saya bacakan lanjutnya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini yang terjadi hari-hari ini, saudara. Anak-anak muda jadi lelah dan lesu. Bukan lelah fisiknya anak-anak muda. Dikatakan kenapa kok orang anak muda kok malah lelah? Seharusnya anak-anak muda strong. Tapi dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna anak-anak muda dikatakan jatuh tersandung. Karena mereka apa? Semakin lama semakin lemah imannya. Jadi jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah ciri-ciri orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita percaya kepada Tuhan, saudara, maka kita akan mendapatkan kemurahannya. Maka kita akan mendapatkan pertolongannya di saat dunia nggak bisa tolong kita. Saya mau sedikit bersaksi, saudara. Kejadian pandemi kemarin memang sungguh-sungguh menggoncangkan ekonomi secara luar biasa. Saya punya pekerjaan juga sangat tergoncang. Pada waktu itu saya tagihan tidak terbayarkan, ada pabrik yang saya suplai tutup sampai dengan hari ini. Cukup besar tagihannya. Dan saya harus menanggung ini semua sampai dengan hari ini. Kemudian setelah itu omset turun,
Siapa yang merasakan, yang berdagang, yang kita yang berjualan, omset apalagi waktu itu juga pandemi menggoncangkan segalanya, luar biasa. Kemudian saya juga pada waktu itu saya juga ada persoalan, saya beli rumah, ternyata rumah ini bermasalah dan saya harus menyelesaikan masalahnya. Saya harus, daripada saya tidak bisa, saya juga akhirnya saya harus membeli dengan harga yang agak tinggi, saya harus selesaikan. Jadi keuangan kami cukup, waktu itu kami juga merasa luar biasa goncangannya. Jadi akhirnya kami harus memutuskan waktu itu, saya sepakat dengan istri daripada kita juga jadi batu sandungan, kami berusaha mengangsur kerugian-kerugian ini dan akhirnya saya memutuskan untuk menjual rumah. Memang tidak mudah, saudara, menjual rumah di tengah waktu pandemi, saudara. Kebetulan juga setelah saya coba tawarkan, saya iklankan rumah, puji Tuhan, akhirnya ada pembeli yang cocok, akhirnya deal harga, karena waktu itu juga setelah saya coba, bukan saya jual murah ya, saya jual harga ya memang sedikit agak di bawah pasaran. Kemudian saya jual rumah, waktu itu saya coba mulai cari rumah lagi. Cari rumah, kemudian saya dapatkan rumah, saudara. Saya dapatkan rumah, ada 2 rumah yang saya lihat di daerah Sidoarjo. Ada 2 rumah yang saya lihat, rumah A dan rumah B gitu ya. Rumah A ini saya lihat duluan. Kemudian saya sudah deal harganya. Harganya saya sudah deal, angkanya 750 juta. Saya sudah cocok rumah ini, enggak besar sih, 8 kali 15 di daerah Pondok Jati, 1,5 lantai. Rumahnya masih bagus. Tapi waktu itu masih dihuni sama keluarganya, jadi saya tidak bisa leluasa lihat dalam-dalamnya. Karena ada orang tuanya di dalam kamar, jadi bagaimana. Dan singkat cerita, rumah saya kemudian setelah ini saya nunggu-nunggu proses ini, kok rasanya agak sulit, agak ini. Padahal saya sudah deal, tapi waktu dia minta tanda jadi, saya tidak kasih dulu. Kemudian rumah yang kedua, rumah B, saya lihat dapat rumah B, lebih murah, saudara. 500, waktu itu pasarannya 700, saya dapat 550. Kemudian saya tawar deal 485. Tapi posisi saya harus bangun 1 lantai tapi tanah lebih besar. 144 meter persegi. Singkat cerita saya dealkan rumah yang kedua. Nah rumah yang kedua, saudara, saya bangun. Nah saat saya mulai bangun, saya mikir ini biaya, duit, saudara, bangun nggak pakai gratis kan. Ya bahan bangunan harus beli, tukang harus dibayar. Saya coba tanya ke tukang-tukang. Diborongkan berapa, saya tanya ke pemborong seperti ini. Oh ada yang minta 150 juta, waduh, saya pikir duitnya sopo, ya kan. Sudah, saya pending, akhirnya saya pakai tukang harian, saudara. Saya pakai tukang harian, saya bangun pelan-pelan. Karena saya nggak ada keburu waktu, ya sudah, saya harus sewa rumah dulu 1 tahun. Saya pikir sewa 1 tahun, untuk saya menyelesaikan pembangunan ini saya pindah. Nah, kemudian setelah saya dapat ini, saya mulai bangun, pelan-pelan saya bangun. Ya karena nggak niat dijual, ya saya bangun bagus, saudara. Nah, caranya Tuhan itu ajaib. Saya waktu itu, saya ada seorang teman juga, pengusaha kuliner di Sidoarjo, dia telepon saya. Tapi memang sebelum saya beli rumah itu, saya bantu dia. Rumahnya itu, selokannya itu, tempat usahanya itu, saluran air kotornya itu buntu, saudara. Jadi akhirnya saya diminta tolong, ya sudah,
Sebelum saya punya kenalan anak tukang-tukang saya, tak suruh ke sana, bantu perbaiki. Sudah cuman gitu aja saudara. Tapi Tuhan itu ternyata bekerja di luar pemikiran kita. Saat saya mulai membangun itu, saya mulai berdoa sama istri saya. Tiap hari didoakan, Tuhan berkati supaya kami bisa membangunnya. Ya sudah. Tapi ternyata Tuhan itu ajaib, saudara. Pada saat saya memulai pembangunan, tiba-tiba saya ditelepon sama teman yang pengusaha kuliner ini. Ternyata dia punya gudang yang dulunya disewakan 5.000 meter di daerah Sidoarjo. Bekas pabrik, tutup. Nah, suaminya kebetulan meninggal kena COVID. Teman saya ini, rekan kami ini, dia ngomong, "Pak, tolong ya Pak, saya ini bekas pabrik, mau saya bersihkan, mau jadikan gudang, tolong dibantu." Cuman gitu aja, saya datang, ya sudah saya datang, saya lihat, saya survei, saya bantu hitungkan, kalkulasikan seperti ini. Kemudian, "Pak, ini ada bekas-bekas kabel, ada trafo, tolong dijualkan, karena ditawar orang 200 juta. Oke Bu, saya bantu. Saya coba carikan pembeli. Ternyata bisa laku 350 juta. Dan saya bilang sama ibu ini, "Bu, saya cari sendiri untungnya atau saya bagaimana?" "Oh gak apa-apa, Bapak naikkan sendiri terserah." Jadi akhirnya saya bilang, "Bu, akhirnya saya carikan pembeli, dapat saudara dengan harga 350 juta dealnya." Jadi saya bilang, "Bu ini bagaimana?" "Oke, dia minta 250 juta. Jadi keuntungan saya 100 juta saudara. Itu Tuhan loh. Saya enggak punya cara berpikir. Akhirnya saya bisa dapat uang, saya bagi dua karena itu dengan teman saya bagi dua 50 jutaan. Jadi saya bisa mulai membangun, saudara. Bukan cuma di situ, saudara. Setelah itu gudang ini, setelah saya bersihkan kabel-kabel dan trafo sudah diangkat, "Pak, tolong Pak, saya dibantu ngurusin bangun ini, renovasi." Total saya kerja mulai tahun lalu, mulai Juni tahun lalu, sampai Januari kemarin baru selesai, saudara. Jadi praktis saya mendapatkan pemasukan, mendapat berkat untuk saya membangun rumah saya, saudara. Nah, ceritanya bukan nggak selesai sampai situ. Tuhan itu berkarya luar biasa. Jadi saat pada waktu saya mulai selesai rumah itu finish Januari, Februari selesai gudang itu. Bulan Februari kemarin selesai. Setelah selesai rumah, ya sudah saya rencanakan bulan Maret kemarin pindahan. Sudah mulai didoakan, kita mulai bersih-bersih. Selesai membangun, ya sudah selesai semuanya. Saya ini gini sama ibu gembala kami, kebetulan dia gini. Waktu doakan dia ngomong, "Tuhan," dia doakan gini, "Tuhan kalau rumah ini nggak tahu sama Pak Aryadi mau dijual atau dipakai sendiri." Duh, saya gini, aku gak ngomong mau dijual kok, mau tak pakai sendiri. Ya sudah sih, saya nggak pikir apa-apa. Iseng-iseng saya gini, ya cobalah, siapa tahu dapat untung. Jadi akhirnya saya dalam 2 minggu, saudara, rumah itu dibeli teman saya sendiri, saudara. Teman saya kebetulan ternyata cari rumah. Dia satu komplek dengan saya, kemudian dia bilang, kemudian saya iseng aja, "Ayo lihat." Dia lihat, sudah langsung deal, saudara. Saya bisa dapatkan untung hampir 150 juta. Dan akhirnya saudara, ini yang gongnya, keajaibannya. Setahun kan, dari tahun lalu kan, rumah A tadi yang saya sudah mau deal 750 juta. 1 minggu setelah saya deal dengan rumah yang B ini, saya jual, dibeli teman saya. Deal kan sudah, dia kasih tanda jadi, dia kasih DP, sudah. 1 minggu, dan saya ingat betul 1 minggu. Peristiwa itu bulan lalu, bulan April.
Setelah 1 minggu persis, saya enggak. Saya pikir gini, tuh ya itu tak perpanjang aja kontrakan rumah ini. Sambil cari-cari gitu. Saya lihat-lihat di iklan. Kemudian, loh, ini yang rumah yang A ini, yang saya mau deal 750 juta. Tiba-tiba telepon saya loh saudara. Pak Riyadi, bagaimana kabarnya Pak? Pak, ini rumah saya belum laku. Udah Pak Riyadi beli deh. Loh saya bilang, saya pikir loh ini kok tembus gitu loh. Kemudian saya ngomong, loh Pak, Bapak mau jual berapa? Saya kan padahal dulu sudah tawar 750 kan. Bapak mau jual berapa? Sudah, ini 650. Diturunkan sudah. Kemudian, yaudah tak lihat ya. Saya lihat karena sudah kosong Pak rumahnya. Saya lihat, ternyata masih bagus saudara. Tingkatnya, kamarnya ada 4. Kamar mandi ada 3. Jadi semua bangunan masih oke, saudara. Saya cuma kecat aja, saudara. Sama ganti keramik kamar mandi. Sudah. Setelah itu, saudara tahu dealnya berapa? Istri saya ngomong gini. Ini 650, tak tawar 600 atau 620 tak ambil. Istri saya gini, tawaran 580. Saya ngomong ngawur aja. Nanti dipisui wong ini kok. Dipikir gak niat tuh. Lu sudahlah, enggak apa-apa. Coba ayo. Enggak. Ya sudah saya coba. Pak, 580 tak ambil ya. Dia telepon sama istrinya. Oke, deal. Kapan? Saya itu antara percaya enggak ada percaya saudara. 580 juta loh saudara. Padahal tahun lalu, setahun yang lalu seharusnya kan lebih naik kan. Setahun yang lalu itu 750 saya sudah mau ambil saudara. Ini 580 juta saudara. Jadi cara Tuhan menyelesaikan semua kerugian-kerugian saya ini. Saya jual rumah, saya digantikan rumah dengan cara yang ajaib saudara. Jadi tak terbatas kuasa Tuhan. Amin saudara. Ya puji Tuhan, ini sekarang sudah lagi renovasi saudara. Renovasi perlu duit enggak saudara? Perlu kan? Kembali lagi loh ini Tuhan itu berkelanjutan loh berkatnya itu. Saya ini tiba-tiba ditelepon ya ini yang punya gudang itu, Pak, rumahku mau tak renovasi Pak, sudah jelek. Saya renovasi rumahnya saudara. Sekarang ini sudah 2 bulan ini, mulai bulan April, Mei. Ini sudah selesai sekarang. Tapi nanti berlanjut lagi dia ada tokonya di daerah Sidoarjo, 5 lantai mau direnovasi. Jadi saya dapatkan berkat itu untuk menyelesaikan renovasi rumah saya dari Tuhan. Saya ngomong sama istri saya, ini rumah dari Tuhan loh, ojo macem-macem. Saya enggak berani ngomong, enggak berani. Sungguh kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin saudara. Kalau saya sudah bisa mengalami saudara kebaikan Tuhan. Ayat terakhir saudara. Next. Nah ini janji Tuhan buat orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Ayat yang ke-12. Dikatakan begini. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Yang percaya katakan amin. Tuhan gak menahan kebaikannya loh sama orang-orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang boleh strong imannya. Mungkin kadang-kadang kita ditertawakan sama orang, ayo gereja terus, sembahyang terus, awak muridmu ya gitu-gitu aja. Ayo kita buktikan bahwa kita punya Tuhan yang hidup, saudara. Kita punya Tuhan yang mampu mengubah keadaan. Saya punya teman, saudara, di Sidoarjo juga. Kemudian kami teman satu STT. Ya hidupnya dulu naik sepeda motor sama anaknya kecil-kecil. Sudah kemana-mana naik motor.
Ya dibully lah mas. Maksudnya anaknya 3 kok salah. Naik motor gitu. Kemudian dia katakan, waduh dia usaha ini tidak jalan, usaha makanan tidak jalan. Tapi pada waktu Tuhan berkenan membalikan keadaan saudara. Tiba dia dapat warisan 3 miliar saudara. Beli mobil sekarang, beli mobil baru, beli rumah, punya usaha. Tuhan bisa mengubahkan, membalikan tangan kok saudara. Caranya Tuhan memang nggak sama. Apa yang saya alami, apa yang di Bapak Ibu saudara alami tidak akan sama. Caranya berbeda. Tapi tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Saat kita dipulihkan, saat hidup kita ini dikatakan kita mengalami kebaikan Tuhan itu loh saudara. Apa yang seperti yang saya alami ini saudara. Ayo kita belajar yuk. Ayo kita lakukan bagian kita. Di hari-hari yang sulit ini, ekonomi dunia akan mengatakan resesi. Hari ini ada banyak teman-teman relasi saya juga mengatakan, Pak omsetmu, ya apa Pak omsetmu? Ya, turun semuanya. Ada customer saya juga sudah puluhan tahun saudara. Hari ini demo, kemarin minggu lalu demo pabriknya. Gara-gara diturunin 150.000. Demo, pulang semua karyawannya. Bingung loh saudara. Semua serba susah. Tapi orang-orang yang mendekat sama Tuhan. Orang-orang yang dekat sama Tuhan. Hari ini jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Ayo jadikan gaya hidup kita memuji Tuhan. Maka hidup kita akan semakin lama semakin kuat. Maka Tuhan saatnya akan memberkati kita. Memulihkan keadaan kita. Maka keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Firman Tuhan katakan seperti orang yang bermimpi. Seperti orang yang melihat kemuliaan Tuhan itu seperti yang gak nyangka loh saudara. Seperti yang saya alami. Sungguh ini terjadi dalam hidup saya saudara. Kalau saya bisa mengalami, saudara pun pasti juga akan mengalaminya. Amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Bapa di sorga, sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini. Tetapi kami pulang bukan dengan tangan yang hampa. Kami terima janji Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menahan kebaikannya. Buat setiap kami milik kepunyaanmu. Kami yang selalu merindukan hadiratmu. Kami yang menjadikan pujian penyembahan gaya hidup. Dan kami yang selalu berkata dengan sadar kami butuh Engkau. Kami benar-benar punya penyerahan hidup dekat dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, penggenapan janji Tuhan itu nyata dan sempurna. Sekarang Tuhan terimalah persembahan anak-anak-mu, pujian penyembahan anak-anak-mu. Kalau kami pulang sebentar meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu, untuk bertemu minggu depan dalam ibadah yang penuh berkat, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Tuhan sudah memberkati kami dan Tuhan tetap memberkati kami. Roh Kudus, terima kasih. Kami mau hidup di dalam alam kemuliaan-Mu dan terus melimpah dan mengalir di dalam hadirat-Mu yang penuh dengan kuasa dan kemuliaan. Kami memberkati Indonesia, kami memberkati gereja-gereja, kami memberkati Bapak Presiden dan wakilnya, juga semua menteri, TNI, Polri. Kami memberkati pemilu tahun depan, kami memberkati semua yang terlibat di dalam proses pemilu yang akan datang. Tidak ada satupun yang mencuri kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Segala bentuk gosip, isu-isu yang diangkat, yang ingin meresahkan masyarakat, kami bakar dengan api dari sorga. Dan kami berdoa agar umat Tuhan menutup telinga bagi semua hal yang tidak berguna, tetapi menyatukan hati dan kehidupan
untuk semakin berserah dan semakin meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa memberkati semua penata layanan yang ada. Semua tanpa terkecuali sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan hendak memakai hidup mereka menjadi bejana yang mengalirkan kemuliaan Tuhan. Memberkati jemaat yang sudah hadir, memberkati yang tidak bisa hadir, dimanapun mereka berada. Tuhan, tolonglah mereka. Tuhan mempertemukan dan membawa kami kembali, sehingga bersama-sama kami boleh memuji, boleh meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Bapa, terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat segala hal yang ajaib dan supranatural yang Tuhan sudah kerjakan, yang Tuhan sedang kerjakan, yang Tuhan masih akan mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan sekarang pandanglah ke sorga. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupan-Mu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan bawalah berkat-Nya, dan jadilah engkau berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Soli Deo Gloria. Selamat hari Minggu. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.